Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Movie. By the way, pastinya kalian bertanya-tanya, kenapa gua uploadnya di channel kedua terus? Itu karena channel utama masih mengalami beberapa masalah yang harus diselesaikan. Dan tentunya jika sudah beres, akan aktif lagi. Tapi kalem, yang penting upload jalan dan kalian kasih tahu teman-teman lain kalau nyariin Sakahayang ada di sini. Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film kopet berjudul It's a Wonderful Knife 2023. Penasaran dong? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana kota Angels Falls dalam menyambut malam Natal. Di taman kota, seorang wali kota bernama Henry terlihat berpidato untuk mengucapkan selamat Natal pada para warga. Looks like we'll make it to our car this year with Houston. Look at Di tengah perjalanan pulang, kakak beradik bernama Winnie dan Jimmy terlihat heran saat Henry tiba-tiba menghampiri keluarganya. Lantas tiba-tiba saja Henry mengajak si ayah yang bernama David untuk membicarakan proyek bisnis yang sangat penting. Lantas apa boleh buat? Karena sang wali kota yang ngajak, dengan terpaksa David tidak merayakan malam Natal bersama keluarganya. Dan setelah David pergi, si ibu yang bernama Judy langsung mengajak anak-anaknya untuk pulang. Beberapa saat kemudian, terlihat Henry dan David menemui seorang abah-abah bernama Evan selaku bos Amer Cap orang Step untuk memintanya menanam saham pembangunan kota. Namun hal itu langsung ditolak oleh Evan karena ia merasa tidak percaya pada Henry yang sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi. Tak cuma itu, Evan pun menyesal karena saat pemilu ia malah mencoblos Henry sebagai wali kota dengan iming-iming amplop isi ceban. Mendengar hal itu, sontak Henry yang tersinggung pun kesal dan memaksa Evan untuk menandatangani proposalnya. Hingga di tengah obrolan panas, si cucu Kribo bernama Kara izin pada si kakek untuk pergi menghadiri pesta Natal di rumah temannya. Kemudian scene beralih pada keluarga Winnie. Terlihat mereka sedang sibuk mempersiapkan dekorasi untuk menyambut hari Natal. Hingga tak lama kemudian datang si tante bernama Gail bersama sepupu tompel bernama Karen untuk meramaikan pesta di rumah Judy. Lalu saat akan beres-beres, Winnie diberitahu Karen jika Kara sedang menunggunya di luar. Kembali pada Evan. Setelah mengusir si wali kota, ia pun resah karena takut usahanya dipersulit. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Henry, I told you. Oh my god. Sontak kalian pun kaget saat Evan dihabisi sosok psikopat bergamis putih. Kembali pada Winnie dan Kara. Tanpa Kara tahu si kakek telah meninggoy, mereka yang baru tiba langsung menemui bestinya yang bernama Darla. Di tengah suasana pesta, Winnie terlihat menyapa seorang kewes nolep bernama Bernie. Namun Darla memperingatkan Winnie untuk tidak dekat-dekat dengannya. Hingga di tengah gibahan, mereka dihampiri Jimmy dan Robbie. Setelah bertemu dengan circle-nya, Kara pun berniat mencari si Ayang, sementara Darla dan Robbie pergi mencari Amer. Kemudian scene beralih pada Kara bersama pacarnya. Terlihat mereka pun sedang mencari tempat untuk mojok. Dirasa tempat ini sepi, mereka pun mulai melakukan maksiat. Sontak Kara pun kaget saat si Ayang dipaksa nyepang tongkat sepuh. Betapa syoknya Winnie saat melihat besti Kribonya tewas mengenaskan. Lalu tiba-tiba
Akhirnya, psikopat gamis ini modar setelah disetrum aki soak. Merasa penasaran, Winnie langsung mengecek sosok di balik topengnya. My God! Sontak Winnie pun syok parah. Rupanya psikopat gamis ini adalah Henry si wali kota. Lantas apa tujuan Henry melakukan semua ini? Tenang, karena film pun baru dimulai. Angel Falls is renewed, and we give free smiles with every home. Can't believe that was the best take. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Winnie pun merasa jijik saat ayahnya malah mencalonkan diri menjadi caleg untuk menggantikan psikopat Henry. Di saat itu pula, terlihat Winnie masih mengalami trauma atas kematian besti keribonya yang terbunuh oleh psikopat Henry di malam Natal tahun lalu. Tak cuman itu, ia pun dinyatakan gagal mengikuti fakultas fotografi di New York yang menjadi cita-citanya selama ini. Setelah merasakan kombo tekanan batin, Winnie yang sedang galau terlihat muak saat harus merayakan hari Natal di tahun ini. Di tengah rasa bete, ia pun diajak keluarganya untuk jalan-jalan di kota. Sontak Winnie pun kaget saat dihampiri seorang pria bernama Buck yang merupakan adik dari psikopat Henry. Rupanya setelah kematian Henry, Buck masih merasa dendam pada Winnie. Apalagi kini ayah Winnie seakan mengambil kesempatan dengan mencalonkan diri sebagai caleg. Tapi meski Winnie berusaha menjelaskan semuanya, namun Buck tetap tidak percaya dan malah mengancam keluarganya. Singkat waktu, di malam harinya, Winnie dan keluarganya terlihat sibuk membagikan hadiah Natal dari David. Namun seketika Winnie bete karena malam Natal tahun ini ia malah mendapat setelan gemes berwarna pink. Lantas ia pun diminta untuk memakainya, sementara David dan yang lain akan mempersiapkan hadiah untuk Jimmy. Oh my God! Get in! But Dad gets me a lesbian tracksuit? Hey! Betapa kesalnya Winnie saat adiknya malah mendapat hadiah mobil Bujero, sementara ia hanya mendapat baju TikTokers. Talks about it! Merry Christmas, kid. Sesaat kemudian, Winnie yang sedang berusaha dibujuk oleh tante-tantenya tiba-tiba mendapat pesan dari Robbie jika dirinya sedang mengadakan pesta. Daripada ngebatin di rumah, Winnie pun memutuskan untuk pergi menemui ayangnya. Singkat waktu, Winnie yang tiba di pesta langsung mencari keberadaan Robbie. Robbie? Payback! He's in the backyard. Get out of here, weirdo! Komplit sudah, Winnie pun malah mendapati Robbie berselingkuh dengan bestinya sendiri. It's sticking out! Di tengah rasa sedih melanda, Winnie yang capek dengan kehidupannya malah berharap jika dirinya tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Setelah melihat fenomena aurora yang jarang terjadi, Winnie pun bergegas untuk pulang. Di tengah kepanikan, Winnie berusaha menjelaskan apa yang ia alami pada Buck. Mendengar hal itu, Buck langsung memanggil rekan-rekannya. Some more of that chalk that we outlined, but be cautious here. It helps the vibes. Saat olah TKP, Winnie pun heran dengan Buck yang tiba-tiba menjadi petugas polisi karena sebelumnya Buck hanyalah seorang pengangguran no lab. Dan keanehan pun semakin menjadi saat melihat Henry yang kembali hidup dengan keadaan sehat walafiat dan seakan tak pernah terjadi apa-apa. Dirasa ada sesuatu yang tak beres, Winnie pun bergegas untuk segera pulang. Mom. Setibanya di rumah, Winnie pun merasa heran dengan keluarganya yang seolah-olah tidak mengenali dirinya. Daripada berdebat, Winnie langsung pergi mencari Jimmy. Setelah mengecek kamar,
Winnie pun diberitahu jika sebenarnya Jimmy sudah lama meninggoy. Mendengar hal itu sontak membuat Winnie syok sekaligus keheranan. Dan saat David datang, ia pun menambahkan jika seseorang telah menghabisi Jimmy di malam Natal tahun lalu, hingga David harus kehilangan anak semata wayangnya. Dan meski Winnie mengatakan jika ia adalah kakaknya, namun David dan keluarganya merasa jika mereka hanya mempunyai satu anak, yaitu Jimmy. Di luar, Winnie pun semakin merasa heran dengan keadaan kota yang terlihat berbeda, serta warganya yang memuja-muja wali kota Henry Kopet sebagai seorang pahlawan. Singkat waktu, Winnie berniat menemui circle-nya untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan sungguh kebetulan, ia pun bertemu dengan si nolep Bernie. Namun saat bertemu dengan circle-nya, ia pun heran karena circle-nya seolah-olah tidak mengenalinya dan menganggapnya sebagai orang lain. Tak cuma itu, si Ayang pun terlihat bermesraan dengan bestinya dan berkata jika mereka sedang merayakan 3 tahun anniversary. Sementara di sisi lain, terlihat sepasang kekasih bernama Vicky dan Pete sedang menikmati indahnya lampu Agustusan jedag-jedug. Di tengah rasa oleng, Vicky pun izin ke toilet dan meninggalkan Pete sendirian. Namun tanpa Pete sadari, si Kopet gamis sedang mengintainya. Kembali pada Winnie yang mengendap-endap masuk ke kamar Jimmy. Melihat buku alumni, ia pun berniat mengeceknya. Dan setelah dicek, benar saja tak ada foto dirinya sama sekali, dan seolah-olah Winnie tidak pernah ada di dunia ini. Singkat waktu, Winnie kembali menemui Bernie dan berusaha meyakinkan tentang apa yang ia alami. Mendengar hal itu, Bernie pun mengajak Winnie ke rumahnya. Setibanya di rumah Bernie, setelah sedikit basa-basi, si nolep pun menunjukkan hasil penyidikannya selama ini tentang si Kopet bergamis yang meneror kota ini. Melihat hal itu, Winnie pun berkata jika pelaku dibalik semua ini adalah wali kota Henry, karena sebelumnya ia pernah diteror oleh Henry dan berhasil menghabisinya menggunakan setrum aki soak. Winnie pun menjelaskan jika nasib yang saat ini ia alami merupakan akibat dari keinginannya saat melihat aurora aneh di langit, di mana ia yang depresi malah asal ngucap dengan menginginkan dirinya tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Dan sungguh tanpa diduga hal itu benar-benar dikabulkan. Winnie pun menyesal kenapa ia tidak meminta menjadi Wonder Woman saja. Namun meski Winnie sudah berusaha menjelaskan, Bernie tetap tidak percaya karena hal itu dianggap terlalu tidak manuk akal. You are the killer. You're telling the truth. You don't exist. Citizens of Angel Falls, time. It shouldn't be here. It exploded when I made my wish. Saat mereka kabur, Bernie yang melihat aurora yang jarang terjadi di kota ini mulai percaya dengan perkataan Winnie. Di keesokan harinya, Winnie diantar Bernie untuk kembali menemui orang tuanya. Lantas setelah basa-basi, akhirnya Bibi Gail berhasil dibujuk dan mengizinkan Winnie bertemu dengan David. Saat menemui David, Winnie berusaha memberitahu jika pelaku pembunuhan Jimmy adalah Henry, si wali kota korup, dan kini mereka harus bisa bekerja sama untuk menangkap dan menghentikan Henry. Akan tetapi David yang merupakan bawahan Henry langsung membantah tuduhan itu karena sebenarnya Henry adalah orang baik yang telah memberikan rumah dan membiayai keluarganya sampai saat ini. Sontak David yang kesal meminta Winnie untuk segera pergi dari tempat ini. Are you okay? Namun saat akan pergi, Winnie yang tidak enak hati berusaha memperingatkan keluarganya untuk berhati-hati. Saat si Kopet gamis pingsan, Winnie pun mengajak semua orang untuk kabur secara perlahan.
Namun dirasa ini kesempatan untuk membuktikan ucapannya, Winnie pun berniat membuka topeng yang si Kopet kenakan. Betapa syoknya Winnie saat kali ini si Kopetnya adalah ayahnya sendiri. I told you. It's almost gone. Di tengah pelarian, Winnie pun khawatir saat melihat cahaya Aurora yang mulai memudar. Hingga sesaat kemudian, Winnie pun syok parah setelah mengetahui si Kopet di dunia ini adalah ayahnya sendiri. Dirasa tak mempunyai banyak waktu, Winnie harus segera pergi dari dunia ini dengan cara menghabisi ayahnya yang kini menjadi si Kopet. Lantas mereka pun bergegas melakukan sebuah rencana untuk menghabisi David dengan memancingnya ke tempat ini. Bernie. It's just Robbie and Darla. Dikira si Kopet rupanya orang tersebut adalah Robbie dan Darla. Hingga di tengah rasa enak dengan kelakuan mereka berdua, tiba-tiba terjadi sesuatu. Akhirnya, Winnie pun berhasil membunuh si Kopet David. Beberapa saat kemudian, Brandy pun mengantarkan Winnie ke tempat pertama kali ia melihat Aurora. Lalu sebelum pergi, Winnie pun berterima kasih pada Brandy karena telah percaya dan membantunya. Ia pun sadar bahwa orang no lab terkadang bisa diandalkan daripada circle so asik. I want my life back. I want my life back. Let me go back. Back, you hack! Sontak Winnie pun panik karena cara yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Di tengah rasa putus asa, tiba-tiba saja mereka mendengar suara Henry di pusat kota. Dirasa jalan keluarnya harus menghabisi Henry, mereka pun bergegas mencari keberadaannya. What a lucky couple. Kemudian scene beralih pada Henry yang sedang berkampanye. Namun sebelum itu, Henry berniat menunjukkan sesuatu. Get out of here! I do this all. Do something. All of you! Melihat Winnie dan Brandy, Henry pun memerintahkan bawahannya untuk membawa mereka ke atas panggung. Dan rupanya, tujuan Henry adalah menguasai kota ini selamanya dengan menjadi wali kota seumur hidup, dengan cara memanfaatkan David untuk menghabisi orang-orang yang menjadi saingannya. You have no idea what you embarrass me. She's like your mom. What the fuck? You dumb little slut. Melihat Aurora yang kembali muncul, Winnie pun menduga jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari dunia aneh ini. I made it. It's Christmas Day, right? We thought you could use a new. Sontak Winnie pun merasa lega setelah kembali ke dunia nyata. Di tengah rasa bahagia, Winnie pun diberitahu jika semalam ia tak sadarkan diri setelah menenggak sebotol minuman cap orang sengklek sambil merajuk karena Jimmy dihadiahi mobil. Mendengar hal itu, sontak Winnie pun merasa aneh karena kejadian yang dialaminya terasa sangat nyata dan bukan sekedar mimpi. Tapi daripada pusing difikirin, Winnie langsung berbaur dengan keluarganya dan kini ia terlihat sangat bersyukur dengan keadaannya saat ini. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Ternyata semua keanehan yang terjadi pada Winnie merupakan mimpi semata setelah ia menenggak minuman cap orang sengklek. Apalagi ketika dirinya masih mengalami trauma akibat serangan Kopet 1 tahun lalu. Namun tentunya semua baik-baik saja setelah Winnie terbangun dari tidurnya. IMDb untuk film ini adalah 5,2 dan menurut Sky yang cocoklah diberi nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film It's a Wonderful Life 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.